Pengakuan si NM katanya kawannya ada si DRO untuk memeras, kan bisa aja ngomong pengakuan gitu loh. Makanya Masa sebebas itu, woi kepala lapas, tolonglah, itu bisa sebebas itu juga sih komunikasi. Ingat lo ya, walaupun itu pakai wartel, tetap harus dibawa pengawasan dari petugas lapas. Wartel sus, jangan ala-ala ya, jangan ala-ala dia duta wartel sus, lalu kemudian dia bisa sebebas mungkin menggunakan itu untuk tujuan yang tidak penting. Lu bilang kalau Polda ini bermain apa, under table atau RJ? Karena kalau RJ pun nggak masuk bang, karena tidak ada ini berkas perkara. Ya, yang kedua, lu mau bilang kalau lu tuh bisa mengatensi kasus gitu kan, tolol ini. Ini tolol sih bang menurut gua. Betul. Dan dia bilang lagi di eksklusifnya itu kan, dia bilang ini pengakuan. Lah, pengakuan apa, pembuktian? Lu tidak bisa membuktikan kalau hanya lu bilang pengakuan. Nabi besok bisa aja gue bilang pengakuan si NM katanya kawannya ada si DRO untuk memeras, kan bisa aja ngomong pengakuan gitu loh. Makanya Masa sebebas itu, woi kepala lapas, tolonglah, itu bisa sebebas itu juga sih komunikasi. Ingat lo ya, walaupun itu pakai wartel, tetap harus dibawa pengawasan dari petugas lapas. Wartel sus, jangan ala-ala ya, jangan ala-ala dia duta wartel sus, lalu kemudian dia bisa sebebas mungkin menggunakan itu untuk tujuan yang tidak penting. Sekalipun dia duta, sekalipun dia di Ewing Wong kepala lapas ya, dia nggak bisa kemudian menggunakan itu sesuka hatinya, karena di bawah bahasa duta wartel sus, nggak bisa. Bener. Kalau kayak gitu berarti duta-dutaan itu diberikan dari orang tolol kepada orang tolol untuk kemudian disebarkan ke orang tolol. Nah beginilah jadinya hukum kita dipermainkan gitu loh. Dianggap mudah aja, dianggap mudah. Mereka tuh lupa. Iya, tapi sebenarnya nggak menurut dari kacamata lu aja bang. Ketika polisi bisa menetapkan TSK, nggak mungkin bukti tidak cukup dan tidak kuat dari saksi-saksi gitu aja. Betul. Nih Papio bilang nih ya, Gio, gue bilang Papio si NM. Katanya iya guys, kalian tunggu aja. Nggak ada orang ngomong asal-asal begitu. Udah gue bilang, sekarang dia itu hanya mengalihkan isu dari kasus ini. Urusan Gio bagaimana, itu nanti dulu dikesampingkan. Jangan sampai kita mensukseskan mereka, mentarget Gio ini menjadi bahan permainan mereka untuk main-mainan mereka untuk menutupi kasus-kasus yang penting gitu loh. Ini kan kasus yang penting ini kan yang berproses diam. NM diam. Kasus yang penting yang berjalan ini kan yang tidak bisa ditunda, ini kan kasusnya TSK ini. Jadi ini dulu gitu loh, maksud gua. Betul. Ya nggak bang? Betul lah. Kita kita harus memilih mana yang lebih prioritas daripada yang prioritas begitu. Kalau yang nanti aja, tahun depannya lagi juga boleh, ya kan? Tapi kalau yang ini nggak bisa. Nah ini ya, kalau buat ada pendukung RO nih, kalau ngeliat gua dari kemarin itu selalu berbicara katanya ngomong yang gak serius-serius. Ini nih gua ajak ngobrol serius sekarang, dulu pada ngerti apa enggak? Ini sebenarnya maksudnya. Cuman kalian kadang nggak suka nangkep juga, makanya gue bahas masalah RO itu suka nangis. Kalian ngamuk-ngamuk juga. Akhirnya gue bercanda-bercandain aja lu semua bikin RO itu suka nangis. Memang bener kok RO suka nangis. Mulu. Kenapa nangis? Itu aja pertanyaan Bang Raffi cuma satu. Kenapa lu nangis mulu? Itu dijawab aja gitu loh, anjing, diem. Bentar-bentar ada suara piano sedikit nangis. Ibu kerjanya apa? Iya, saya kerjanya setiap hari jualan nasi uduk jam 7 pagi. Nangis, dibeli enggak tuh ibu-ibunya nasi uduknya? Nangis, tapi yang penting gue nangis. Hancur. Nasi uduk gak dibeli, nangis mulu ya gak? Gua khawatir. Tadi gue ngeliat nih, ada travel yang dia itu memang terdampak mereka. Kemudian sampai si pengelolanya ini bilang, dengan kasus ini dia hanya brand ambassador bukan sebagai pengelola. Gua khawatir uang-uang yang didapatkan dari gimana bang, misalnya ini kasus ini berjalan ya, ini NM berisik banget, heran gue. Kasus ini berjalan lalu
apakah dari tahun yang bermasalah itu akan diaudit bang keuangan bang? Ya harus pasti diaudit mbak. Nanti kan dia Sawer bisa bang nggak dia, Raffi aja guys, sawer bang Raffi. dia bisa membuktikan nggak bahwa uang itu intinya diperuntukkan untuk apa yang sesuai dengan perjanjian, itu aja mbak sebenarnya kuncinya. Nah, Kalau gua dipakai- takutnya, Nah, gua gimana? takutnya bang, ini merembet ke karena kan dia open kris lah, apalah untuk bangun ini bangun itu, gua takutnya terdampak loh kayak itu. Siapa? Si RO, Open QRIS. iya curious untuk pembangunan inilah, pembangunan itu gitu. Serius di mana dibuat itu? Di Instagram ada gua SS untuk pembangunan rumah ibadah gitu. Ya nggak Gua boleh, takutnya- berarti itu menggalang dana dong dia. Menggalang dana, betul. Menggalang dana nggak boleh dong. Mengacunya kepada ini apa namanya Permensos nomor 18 nomor 10 tahun 2018 tentang pengumpulan uang dan barang. Siapa yang berhak melakukan pengumpulan uang dan barang atau donasi ini harus yayasan, kecuali itu ruang lingkup kecil atau ruang lingkup skup dari komunitas dan kelompok lu, itu baru boleh. Oke lah, kita katakanlah bang dia menggunakan komunitas, kita katakanlah dia resmi ya. Tapi Oke. itu nggak diusut juga bang. Kan Harus pada lah. tahun yang bersamaan, ya kan? Wajib, Diusut Mbak. juga. Takutnya gua ada Vivi dari sana atau apa yang ditilep, takutnya tidak menuduh, kan bisa saja terjadi gitu. Betul. Makanya gue bilang dari penerawangan gue, dari prediksi gue bang yang jarang banget gagal ya. Ini mereka Tapi kena sandung kasus juga kan? Kita bicara lagi ngomongin soal kena kesandung kasusnya aja. dan ada urusan, ada korelasinya kepada si NM karena dia mengungkit persoalan itu. Itu juga jadi kasus men. Karena Ya, apa? suap-suapan Karena dia ya. menggunakan telekomunikasinya, alibi admin ya, babu terpidana. Alibi begitu, dia terus mengomentari kasus-kasus, entah siapalah yang menyuruh dia untuk mengalih-alihkan isu ini. Jadi wajar aja kalau kau diteror, kau diintimidasi, wajar. Kenapa? Bukan karena negeri ini sedang kejam, tetapi negeri ini sedang berbenah untuk manusia-manusia laknat kayak dia gitu. Terpidana 6 tahun ya, kasus Pemerasan. TPPU, tindak pidana pencucian uang, pemerasan dan ancaman. Yang sampai hari ini pun PK-nya belum rampung ya. Bang, memungkinkan Pertanyaan Mbak Zanza tadi. Jadi kalau misalkan memang itu nanti damai, itu tidak menghapuskan pidananya. betul, tepat. Karena ini deliknya delik umum. Pertanggungjawaban seseorang terhadap negara. Kalau menurut gua mah nih ya warga, nih buat lu pada nih Subagio fans lover begitu ya kan. Mendingan udah stop lu, kagak usah nantangin Nikita Mirjani. Yang ada apa? Makin di up tuh, dibongkar sama Nikita Mirjani buat ngasih paham lu pada. Kemarin pada ngomongnya minimal katanya ada foto bareng si CEO kek. Si CEO mah kagak kenal sama yang namanya Nikita Mirjani. Giran sekarang lu beleduk tuh di up sama Nick Mir, di mana mereka ada dalam sebuah acara perayaan Happy New Year's di Bali, ya kan, bareng-bareng, bahkan nyampe ada emaknya juga tuh. Apa dia udah kayak begitu langsung pada komentarnya gua ngeliat itu lucu-lucu, katanya ya nggak apa-apa lah orang masa lalu dan dia juga masih sendiri, masih anak muda, sah-sah aja. Bukan masalah sendiri dan masih anak muda sah-sah aja, PA. Lu pada kan udah pada ngomong katanya dia itu kagak kenal Nick Mir, dan katanya minimal katanya pembuktian ada foto lah bersama si CEO. Gira udah dikasih bukti lu sama Nick Mir, bukan cuma foto, video langsung ada, video lawasnya dia ada, dikasih paham langsung. Pada hilang ingatan, berubah menjadi roh halus. Ngomongnya apa? Nggak apa-apa lah, orang namanya juga orang punya masa lalu. Giran RO aja lu, ya kan, Ruben Onsu. Giran ada masa lalu langsung lu pada teriak-teriak. Makanya kalau kagak mau dicubit jangan nyubit. Sama ini satu lagi nih. Si siapa sih itu? Yang ditagih hutang si CEO sama Nikita Mirjani, dia yang merong-merong mulu, marah-marah, ya kan? Kocak. Lah wajar lah Nick Mir nagih hutang sama CEO. Lah ngapa lu jadi yang merong-merong? Yang kalau kemarin kata Nyai mah katanya yang lubang hidungnya 3. Itu dia marah-marah. Nyampe ngomong mau bongkar-bongkaran. Lu pada rombongan Subagio CS ya kan, dikit-dikit bongkar-bongkar. 1, 2, 3, 4, 5 mau bongkar-bongkar apaan? Ya kan, tiba ngancem-ngancem doang.
Udah deh, lu ngatain sama Nikmir, stop, jangan ikut campur, stop. Lalu sendiri lu siapa ikut campur? Lah Nikmir mah bukan ikut campur lah, dia mah nagih utang. Ya kan, nagih utang, bukan ikut campur terkait urusan si Ruben sama si Nyonya begitu, tapi dia mah nagih utang sama si CEO. Kocak ini nih, ya kan? Jangan pada berterbangan dah pemikirannya, ya. Dikasih fakta langsung ngeles lagi kayak bajai DKI lu. Udah, bye.